Peristiwa Suraqah bin Malik. Ketika Allah Ta'ala menyelamatkan Rasulullah SAW dari satu cengkeraman Quraisy, maka Quraisy melakukan tipu daya yang lain. Ketika Quraisy mengetahui pada pagi hari bahwa Rasulullah tidak berada di rumah, maka mereka keluar untuk mencari beliau. Abu Jahal juga pergi ke rumah Hadrat Abu Bakar dan menanyai Hadrat Asma di pintu. Ketika Hadrat Asma menyatakan tidak mengetahui, maka Abu Jahal menampar dengan begitu keras sehingga anting-anting Hadrat Asma lepas dari telinga dan jatuh. Pengejaran Suraqah bin Malik. Ketika Quraisy tidak dapat membahayakan Rasulullah SAW di Mekah, maka mereka mengumumkan secara umum bahwa siapa saja yang membawa kedua orang ini hidup-hidup sebagai tawanan atau dalam keadaan mati, maka akan diberikan hadiah 100 unta untuk setiap orang. Pengumuman ini menjadikan seluruh Arab sebagai musuh nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang di antara mereka berkeinginan untuk memperoleh hadiah tersebut dengan cara apapun. Ini bukanlah asumsi belaka, melainkan pernyataan Suraqah bin Malik sendiri yang mendukung hal ini. Ketika Suraqah mendapat kabar bahwa dua orang terlihat bepergian di sepanjang pantai, maka Suraqah segera memikirkan siasat dan berkata kepada orang yang membawa kabar tersebut bahwa bukan, mereka berdua adalah si Anu dan si Anu yang baru saja lewat di hadapan kita. Padahal pernyataan Suraqah sendiri adalah bahwa dia tahu bahwa mereka pasti Muhammad dan sahabatnya. Kemudian Suraqah diam-diam mengambil tombak dari rumah dan menunggang kuda betina untuk memulai pengejaran terhadap Rasulullah. Karena peristiwa ini sudah menjadi buah bibir umum, maka kami tidak akan masuk ke dalam rinciannya. Singkatnya, meskipun telah berusaha, Suraqah tidak dapat memberikan kerugian apapun kepada Rasulullah SAW, dan Suraqah kembali setelah memperoleh surat jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Konspirasi Umair bin Wahab dan Safwan bin Umayyah. Umair bin Wahab yang termasuk di antara musyrikin Mekkah dan anaknya Wahab bin Umair ditawan dalam perang Badar, dan Safwan bin Umayyah sedang duduk berbincang di Hatim, dan disebutlah orang-orang Quraisy yang terbunuh di Badar. Maka Safwan berkata, "Demi Allah, sekarang tidak ada lagi kenikmatan dalam hidup." Umair berkata, "Seandainya aku tidak memiliki hutang dan tidak memiliki keluarga, niscaya aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya." Nauzubillah. Safwan menjawab, "Pembayaran utangmu menjadi tanggung jawabku, dan pemeliharaan anak-anak istri juga. Jika aku memiliki sesuatu untuk dimakan, maka mereka juga pasti akan mendapatkannya." Umair berkata, "Baiklah, aku akan melakukan hal itu. Tetapi batasi pembicaraan ini hanya pada dirimu sendiri." Dan Safwan menyetujuinya. Sekarang Umair meracuni pedangnya dan pergi ke Madinah, serta tiba di Masjid Nabawi. Hadrat Umar melihat Umair menambatkan untanya di depan Masjid Nabawi, maka Hadrat Umar melaporkan kepada Rasulullah bahwa musuh Allah, Umair bin Wahab, telah datang dengan pedang terselempang di lehernya dan meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Biarkan dia masuk." Hadrat Umar berkata kepada para sahabat Ansar yang sedang duduk di dekatnya agar mereka mendahului Umair untuk menghadap Rasulullah dan duduk mengelilingi beliau untuk melindungi Rasulullah dari kejahatan musuh ini, karena dia tidak dapat dipercaya. Dan beliau sendiri setelah beberapa saat membawa Umair menghadap ke hadirat Rasulullah SAW, dan beliau menghadap dalam keadaan memegang sarung pedang Umair agar dia tidak dapat mengeluarkan pedang dan menyerang dengan cara apapun. Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Umar, "Lepaskan dia." Dan kepada Umair, Rasulullah bersabda, "Katakan, untuk apa kamu datang?"
Umair berkata, "Saya datang untuk memohon perlakuan baik terhadap para tawanan Badar." Rasulullah bersabda, "Jika demikian, lalu mengapa kamu menyandang pedang?" Umair berkata bahwa pedang-pedang pun tidak pernah membantu kami sebelumnya. Ketika Rasulullah bertanya lagi tentang alasan kedatangannya, Umair memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidak, sebenarnya kamu dan Safwan duduk di Hatim, dan kalian berdua melakukan percakapan itu. Dan kamu datang dengan niat untuk membunuhku. Tetapi ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara kamu dan aku." Atas hal ini Umair berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pembicaraan itu hanya terjadi antara aku dan Safwan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini." Setelah mengatakan hal ini, Umair pun masuk Islam.